Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para ummahat, ibu-ibu sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga bersama istrimu, yakni Siti Hawa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa Nabi Adam di surga dengan berbagai macam kenikmatannya, berupa makanan-makanan, berupa tempat tinggal yang indah, masih belum cukup kecuali setelah dilengkapi oleh seorang istri. Maka inilah penting posisi seorang istri di dalam rumah tangga. Maka saat di surga Nabi Adam alaihissalam tertidur, lalu kemudian terbangun dari tidurnya, dan setelah tidur melihat ke sampingnya ternyata ada seorang perempuan. Lalu kemudian terjadilah dialog, dan ini adalah dialog yang pertama kali antara perempuan dan laki-laki. Nabi Adam bertanya, siapakah engkau? Saya adalah pasangan. Dari mana engkau diciptakan? Saya diciptakan dari tulang rusukmu. Untuk apa engkau diciptakan? Aku diciptakan adalah untuk membuat dirimu menjadi tenang. Maka wahai para ibu, wahai para muslimat, ternyata posisi seorang istri adalah bagaimana caranya membuat suami kita merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan dalam dirinya. Maka penting bagi seorang ibu untuk mengetahui bagaimana seni cara mendapatkan cinta dari suami kita, agar suami kita merasakan ketenangan. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan tidak ada kenikmatan yang sangat agung yang dimiliki oleh laki-laki setelah iman kecuali memiliki perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang istri yang solihah. Kemudian dikatakan juga oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan mata bagi seorang laki-laki kecuali melihat istri dan anak-anaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi sangat penting bagi kita sebagai seorang istri untuk mengetahui bagaimana cara agar bisa menyenangkan suami. Maka berikut adalah tips dari para ulama kita. Tentu kita akan pelajari dari suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Kita tidak belajar bagaimana mendapatkan kecintaan suami dari timur, bagaimana kita tidak akan belajar dari barat, tetapi kita akan mengambil dari uswatun hasanah, suri teladan terbaik, yakni Rasulullah SAW. Yang pertama yang harus dipahami oleh seorang istri, yakni selayaknya sebagai seorang istri selalu menggunakan pakaian yang menarik ketika berada di dalam rumah. Tampil menakjubkan di hadapan suami. Jangan sampai seharian penuh menggunakan daster yang sudah sobek, seharian penuh menggunakan pakaian yang tidak layak. Bahkan ketika tidur dia malah memilih pakaian yang paling jelek dengan alasan ini kan buat tidur ini. Nah, tentu bagi seorang istri, tidur di sampingnya ada seorang suami itu adalah ibadah yang sangat besar. Maka pahamilah wahai para istri, hendaklah menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang menarik pandangan suami Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah jangan lupa menggunakan wangi-wangian. Karena fitrah sebagai seorang manusia tentu menyukai harum, menyukai wangi tubuh istrinya. Maka hendaknya seorang istri juga menggunakan wangi-wangian. Bahkan lebih bagus lagi bertanya kepada suaminya, wanginya, minyak wanginya ingin yang seperti apa, ingin yang harumnya seperti apa.
sehingga kita bisa menyenangkan suami, bisa membuat suami betah berlama-lamaan dengan Anda. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pandai memasak kesukaan suami. Seorang istri harus tahu persis apa makanan kesukaan suami. Sebagaimana orang mengatakan cara memberikan kepuasan kepada suami yang paling mudah adalah dengan memuaskan perutnya. Maka hendaklah wahai para istri, bersiap-siaplah untuk belajar memasak, bersiap-siaplah untuk membuat makanan yang spesial, yang khusus menjadi kesukaan suaminya. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah dia berbuat baik kepada mertua. Berarti orang tua daripada suami Anda. Bagaimana Anda ingin suami Anda berbuat baik kepada orang tua Anda, maka Anda pun harus berbuat baik kepada orang tua suami Anda, yakni yang menjadi mertua Anda. Jangan sampai Anda menjadi pemecah antara suami Anda dengan orang tuanya dengan menggunakan pilihan, misalkan kamu lebih memilih orang tuamu atau lebih memilih saya. Harus tentukan pilihan, pilih di antara dua, saya atau dia. Naudzubillahi min dzalik. Ini sangat jauh daripada keislaman. Maka hendaknya seorang istri membantu justru seorang suaminya bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai sembunyi-sembunyi ketika mendapatkan makanan misalkan, padahal lewat ke rumah mertuanya. Nah, justru hendaklah dia berbuat baik kepada mertuanya sebagaimana dia juga ingin suaminya berbuat baik kepada orang tuanya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah rajin-rajinlah membersihkan rumah, merapikan rumah. Karena ketenangan itu bisa didapatkan apabila suasana rumah itu bersih, rapih. Boleh jadi rumah kita misalkan tidak bagus, boleh jadi rumah kita tidak mewah. Tetapi kalau rumah itu bersih, tetapi kalau rumah itu rapi, maka pandangan suami menjadi tenang, keadaan suami menjadi nyaman. Maka rajin-rajinlah, wahai seorang istri, jika Anda tidak mempunyai seorang pembantu di rumah misalkan, maka hendaklah Anda rajin-rajin bersih-bersih, baik itu di dapur, baik itu di kamar atau di rumah, bahkan di luar rumah, dengan harapan ingin menyenangkan, ingin menenangkan hati suami. Baik, selanjutnya yang keenam, tips yang keenam adalah hendaklah dia menjadi orang yang taat kepada suami. Bayangkan Rasulullah SAW mengatakan, andaikan manusia itu boleh sujud kepada makhluk yang lain, maka akan aku perintahkan istri itu sujud kepada suami. Jadi hampir saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetarakan suami itu dengan kedudukan Tuhan. Tetapi Allah larang itu. Nah, tapi dalam hadis ini betapa besarnya kedudukan suami di hadapan Anda. Sehingga ketika suami memerintahkan apapun, selama dia tidak bermaksiat kepada Allah, maka hendaklah mentaatinya. Karena seorang suami itu mengetahui bahwa istrinya itu mencintainya, istrinya itu menyayanginya adalah dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Anda tidak perlu mengatakan saya cinta kepadamu, saya sayang kepadamu misalkan. Walaupun itu baik dia katakan. Tetapi asal Anda taat ketika diperintah, ketika disuruh, maka suami sudah merasa tahu, oh ternyata istri kita atau istrinya itu adalah mencintainya. Jadi taat terhadap suami selama tidak diperintah bermaksud kepada Allah, dan juga bersifat amanah dalam diri dan juga hartanya. Yani jangan sampai dia meminjam tanpa sepengetahuan suami, jangan sampai dia mengkredit tanpa sepengetahuan suami, jangan sampai dia memberi pada orang lain atau keluarga tanpa sepengetahuan suami. Kalau itu memang uang dari suaminya, itu amanah dalam harta. Begitupun amanah dalam diri. Jangan terjadi perselingkuhan, kemudian naudzubillahi min dzalik, apalagi sampai dia berzina, naudzubillahi min dzalik. Jadi amanah dalam diri dan juga harta. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah tidak mengeluhkan masalah-masalah ketika suami datang ke rumah.
Nah, ketika suami baru datang ke rumah, maka sambutlah dia dengan baik, kemudian siapkan apa yang diinginkannya, disambut dengan kata-kata yang manis, disiapkan makanannya, minumannya, dihidangkan. Jangan sampai suami baru saja datang sudah diberikan masalah-masalah sehingga dia tidak merasakan ketenangan, kenyamanan di dalam rumah. Nah, inilah 7 tips dari para ulama kita, mudah-mudahan bisa membuat para ibu, para umi sekalian bisa mendapatkan kecintaan suami sehingga menjadi istri yang solehah. Inilah secepat-cepat jalan untuk menuju surga adalah dengan berbakti kepada suami. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, istri yang solehah dia sanggup menjadikan suaminya bagaikan raja walaupun suaminya seorang yang miskin. Wallahu bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.